Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membicarakan salah satu kisah startup yang paling menarik dan perlu diperhatikan, Theranos, startup Silicon Valley yang menjanjikan untuk merevolusi proses pengujian darah. Kita akan membahas apa yang salah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kegagalan mereka. Mari kita langsung simak ceritanya. Theranos didirikan pada tahun 2003 oleh Elizabeth Holmes, seorang wanita muda yang karismatik yang keluar dari Stanford untuk mengejar impian merevolusi industri kesehatan. Dia mengklaim telah menemukan cara baru untuk menguji darah yang hanya memerlukan sedikit sampel darah, namun dapat memberikan hasil yang cepat dan akurat. Holmes adalah seorang pembicara yang terampil dan berhasil menarik banyak investor berprofil tinggi, termasuk media mogul Rupert Murdoch dan keluarga DeVos. Pada tahun 2014, Theranos dinilai dengan angka yang sangat menakjubkan, yaitu sebesar $9 miliar. Tetapi ternyata, teknologi yang digembar-gemborkan itu tidak berfungsi. Karyawan yang mengangkat keprihatinan terhadap perusahaan akhirnya dipecat atau dibungkam, lalu pasien yang mengandalkan tes perusahaan mendapatkan hasil yang tidak akurat. Pada tahun 2018, SEC, Lembaga Pengawas Badan Usaha Amerika Serikat, menuduh Holmes dan mitranya Sunny Balwani melakukan penipuan, dan akhirnya perusahaan ditutup. Jadi, apa yang dapat dipetik dari skandal Theranos? Berikut beberapa hal yang dapat kita pelajari. 1. Utamakan etika dan transparansi. Salah satu alasan utama mengapa Theranos gagal adalah karena mereka tidak transparan tentang teknologi dan praktik mereka. Holmes membuat janji-janji yang tidak bisa dia penuhi, dan perusahaan menyesatkan investor dan pelanggan. Untuk menghindari hal seperti itu, startup harus memprioritaskan etika dan transparansi. Mereka harus jujur tentang kemampuan dan keterbatasan mereka, serta harus transparan tentang cara mereka beroperasi. 2. Bangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas. Budaya Theranos sangat toksik alias beracun, karena karyawan takut untuk berbicara dan mengangkat masalah. Untuk menghindari hal seperti itu, startup harus memupuk budaya keterbukaan dan akuntabilitas, di mana karyawan merasa nyaman untuk mengangkat masalah dan menantang asumsi. Ini dapat membantu mencegah masalah menjadi semakin buruk dan pada akhirnya mengakibatkan kegagalan. Jadi, perusahaan mana yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini? Salah satu contohnya adalah Patagonia, perusahaan pakaian outdoor yang berkelanjutan dan transparan tentang praktik lingkungan dan rantai pasokan etis mereka. Mereka memprioritaskan transparansi dan etika dalam model bisnis mereka, dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan loyalitas yang besar dari pelanggan. Contoh lainnya adalah Salesforce, perusahaan perangkat lunak berbasis awan yang memprioritaskan budaya transparansi dan akuntabilitas. Mereka secara rutin menerbitkan laporan tentang dampak lingkungan dari kegiatan mereka dan berkomitmen pada praktik bisnis yang etis. Ini telah membantu mereka membangun reputasi yang kuat dan basis pelanggan yang loyal. Sebagai kesimpulan, skandal Theranos adalah kisah peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika startup lebih memprioritaskan hype daripada etika dan transparansi. Dengan memprioritaskan nilai-nilai ini dan membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas, startup dapat menghindari masalah yang menyebabkan jatuhnya Theranos dan membangun bisnis yang berkelanjutan dan sukses. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Pastikan untuk klik tombol jempol dan berlangganan untuk konten lain seperti ini. Silakan beri info pada kolom komentar jika ada kegagalan startup lain yang ingin kami bahas di video yang akan datang. Sampai jumpa.